Pernahkah kamu merasa cemas tanpa alasan yang benar-benar jelas? Seolah pikiran terus bergerak, mencari kemungkinan terburuk, sementara tubuh ikut menegang, napas menjadi pendek, dan hati terasa tidak tenang. Kita hidup di zaman yang bergerak cepat, terlalu cepat, bahkan untuk pikiran kita sendiri. Informasi datang tanpa henti, tuntutan terus meningkat, dan tanpa sadar, kita belajar satu hal, melawan kecemasan. Kita ingin segera sembuh, segera tenang, segera normal. Namun, bagaimana jika justru cara itu yang membuat kecemasan semakin kuat? Bagaimana jika ketenangan tidak datang dari perlawanan, tapi dari pendekatan yang lebih lembut, lebih sadar, dan lebih manusiawi? Ada satu hal yang jarang kita sadari. Kecemasan bukanlah musuh yang harus dikalahkan, melainkan sinyal yang ingin dipahami. Secara ilmiah, kecemasan adalah bagian dari sistem pertahanan alami manusia. Otak kita, khususnya amigdala, dirancang untuk mendeteksi ancaman dan menjaga kita tetap aman. Masalahnya, di dunia modern, ancaman itu seringkali bukan lagi bahaya fisik, melainkan pikiran, interpretasi, dan kemungkinan yang belum tentu terjadi. Disinilah konflik dimulai. Kita mencoba menekan kecemasan, mengabaikannya, atau bahkan menyalahkan diri sendiri karena merasakannya. Padahal, dari sudut pandang psikologis, penolakan justru memperkuat emosi tersebut. Pendekatan yang lebih efektif bukanlah resistensi, melainkan penerimaan yang sadar. Bayangkan ini, saat kamu berkata dalam hati, "Aku tidak boleh cemas," tubuhmu menangkap itu sebagai ancaman baru. Namun ketika kamu berkata, "Aku sedang merasa cemas," dan itu tidak apa-apa, sistem saraf mulai melunak. Ini bukan sekadar afirmasi kosong. Penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa labeling emotion, menamai emosi yang dirasakan, dapat menurunkan aktivitas amigdala dan membantu otak berpikir lebih jernih. Langkah berikutnya adalah kembali ke tubuh. Napas menjadi jembatan paling sederhana antara pikiran dan kondisi fisik. Tarikan napas yang dalam dan perlahan mengirim sinyal ke sistem saraf bahwa tidak ada bahaya yang mendesak. Dalam tradisi spiritual, termasuk dalam banyak ajaran religius, ketenangan sering dikaitkan dengan kesadaran penuh terhadap saat ini. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena perhatian kita tidak lagi terjebak pada masa depan yang belum tentu terjadi. Kecemasan hampir selalu berbicara tentang apa yang mungkin terjadi. Ketenangan, sebaliknya, hidup di apa yang sedang terjadi. Dan di titik ini, kita mulai melihat sesuatu yang penting, bahwa kecemasan bukanlah sesuatu yang harus dihapus, tetapi sesuatu yang bisa diajak berdialog. Kamu bisa bertanya pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya aku takutkan? Apakah ini fakta? Atau hanya kemungkinan? Apa hal kecil yang bisa aku kendalikan saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk membawa kesadaran. Karena seringkali yang kita butuhkan bukan jawaban besar, melainkan kejelasan kecil yang jujur. Menghadapi kecemasan dengan lembut bukan berarti menjadi lemah. Justru disitulah letak kekuatan yang lebih dalam, kemampuan untuk tetap hadir, tetap sadar, tanpa harus melawan diri sendiri. Dan mungkin, di tengah semua itu, kita mulai memahami bahwa ketenangan bukanlah ketiadaan kecemasan, melainkan kemampuan untuk tetap utuh, bahkan ketika kecemasan hadir. Jadi, pertanyaannya menjadi lebih sederhana, namun lebih dalam. Jika kecemasan bukan musuh Anda, lalu apa yang sebenarnya ingin ia sampaikan? Memahami bahwa kecemasan bukanlah musuh, tidak berarti ia akan langsung hilang. Kesadaran adalah awal, tetapi tanpa praktik, ia hanya menjadi konsep yang indah tanpa perubahan nyata. Disinilah kita melangkah lebih dalam. Bukan hanya memahami kecemasan, tetapi belajar menghadapinya secara nyata, terstruktur, dan tetap lembut. Mengurai kecemasan, pisahkan fakta dan cerita. Salah satu ciri utama kecemasan adalah kemampuannya menciptakan narasi. Bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi apa yang mungkin terjadi, seringkali dalam versi terburuknya. Coba lakukan ini. Saat merasa cemas, tuliskan 2 kolom sederhana. Kolom pertama, fakta yang benar-benar terjadi saat ini. Kolom kedua, interpretasi atau kekhawatiran yang muncul. Latihan ini bekerja karena secara kognitif, otak kita sering mencampur keduanya tanpa sadar. Dengan memisahkannya, kamu mengaktifkan bagian otak yang lebih rasional, prefrontal cortex, yang membantu menenangkan reaksi emosional. 2. Teknik grounding. 5, 4, 3,
1. Ketika pikiran terasa terlalu penuh, kembali ke tubuh adalah langkah yang sangat efektif. Perhatikan, 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 hal yang bisa kamu dengar, 2 hal yang bisa kamu cium, 1 hal yang bisa kamu rasakan dalam tubuhmu. Teknik ini sederhana tapi kuat. Ia memaksa pikiran keluar dari masa depan dan kembali ke realitas saat ini. 3. Atur napas. Atur sistem saraf. Bukan semua napas memberi efek yang sama. Untuk menenangkan kecemasan, gunakan pola ini. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 6,8 detik. Hembusan yang lebih panjang mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, bagian dari tubuh yang bertanggung jawab untuk rasa, tenang, dan pemulihan. Lakukan selama 2-3 menit. Bukan untuk menghilangkan kecemasan secara instan, tapi untuk menurunkan intensitasnya agar lebih bisa dikelola. 4. Jangan percaya semua pikiranmu. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi sangat mendasar. Dalam psikologi kognitif, pikiran bukan fakta. Ia adalah produk dari pengalaman, bias, dan interpretasi. Saat pikiran seperti, "aku pasti gagal" muncul, jangan langsung dipercaya. Ubah posisinya menjadi, "aku sedang memiliki pikiran bahwa aku akan gagal." Perubahan kecil ini menciptakan jarak, dan dalam jarak itu, kamu mendapatkan kembali kendali. 5. Ritme bukan perfeksi. Banyak orang mencoba mengatasi kecemasan dengan target. Harus cepat sembuh, harus selalu tenang. Pendekatan ini justru kontraproduktif. Yang lebih realistis adalah membangun ritme. Waktu untuk tenang, waktu untuk bekerja, waktu untuk istirahat, waktu untuk merasa. Dalam banyak tradisi religius, keseimbangan ini sudah lama diajarkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk terus-menerus berada dalam satu kondisi. Ada naik, ada turun, dan keduanya memiliki peran. 6. Hadir, bukan menghindar. Salah satu jebakan terbesar dalam kecemasan adalah penghindaran. Kita menghindari situasi, percakapan, atau bahkan keputusan demi tidak merasakan cemas. Masalahnya, penghindaran memberi pesan pada otak bahwa hal tersebut memang berbahaya, dan kecemasan pun tumbuh lebih besar. Pendekatan yang lebih efektif adalah exposure bertahap menghadapi hal yang ditakuti, sedikit demi sedikit dengan kesadaran penuh. Bukan memaksa diri secara ekstrim, tapi mendekat perlahan. Cukup 1 langkah kecil, tapi konsisten. Penutup lanjutan. Pada akhirnya, mengelola kecemasan bukan tentang menjadi kebal terhadap rasa takut, melainkan tentang membangun hubungan yang lebih sehat dengan pikiran dan emosi kita sendiri. Karena mungkin, ketenangan sejati bukanlah ketika hidup menjadi pasti, melainkan ketika kita cukup stabil untuk berjalan, bahkan di tengah ketidakpastian. Dan dari sini, sebuah pertanyaan lain mulai muncul lebih halus, namun lebih jujur. Jika kita berhenti melarikan diri dari kecemasan, sejauh mana kita benar-benar siap untuk mengenal diri kita sendiri, memahami dengan tenang, melangkah dengan sadar. Pada akhirnya, kecemasan bukanlah sesuatu yang datang untuk menghancurkan kita. Ia hadir sebagai bagian dari sistem yang sama yang membuat kita mampu bertahan, berpikir, dan merencanakan masa depan. Yang seringkali membuatnya terasa berat bukanlah kecemasannya itu sendiri, melainkan cara kita meresponsnya terburu-buru, ingin menghilangkan, menolak tanpa memahami, atau menghakimi diri karena merasakannya. Padahal, ketika kita berhenti sejenak dan mulai melihat dengan lebih jernih, kita menyadari satu hal sederhana, bahwa tidak semua pikiran harus dipercaya, tidak semua rasa harus dilawan, dan tidak semua ketidaknyamanan berarti bahaya. Dari sudut pandang ilmiah, tubuh kita hanya menjalankan fungsinya. Dari sudut pandang psikologis, pikiran kita sedang mencoba melindungi, meski dengan cara yang kadang berlebihan. Dan dari sudut pandang yang lebih dalam, ini adalah undangan untuk hadir, mengenali, dan memahami diri dengan lebih utuh. Ketenangan, dalam bentuknya yang paling nyata, bukanlah keadaan tanpa gangguan. Ia adalah kemampuan untuk tetap jernih di tengah keramaian pikiran, tetap lembut di tengah tekanan, dan tetap sadar bahkan ketika emosi datang, silih berganti. Maka langkah yang dibutuhkan bukanlah perubahan besar yang instan, melainkan pergeseran kecil yang konsisten. Menarik napas sedikit lebih dalam, berbicara pada diri dengan sedikit lebih baik,
dan memberi ruang bagi setiap rasa untuk hadir tanpa segera dihakimi. Karena disitulah perlahan kita belajar bahwa menghadapi kecemasan dengan lembut bukan berarti menyerah, melainkan memilih cara yang lebih bijak untuk tetap utuh. Dan mungkin tanpa kita sadari, dari proses yang tampak sederhana ini, kita tidak hanya menjadi lebih tenang, tetapi juga menjadi lebih mengenal siapa diri kita sebenarnya. Sebuah perjalanan yang tampaknya dimulai dari kecemasan, namun diam-diam mengarah pada pemahaman yang jauh lebih luas.